Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nikmatul Khairiyah dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah. Materi yang Ibu bawa kali ini adalah perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, dan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Pembahasan pertama adalah kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala yang berarti bodoh. Kebiasaan mengembara membuat orang-orang Arab Makkah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengelompok yang tergabung dalam kabilah atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Dari segi keyakinan, bangsa Arab pada masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya. Yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal misalnya, mereka mempunyai berhala Wat. Kabilah Huzail mempunyai berhala Suwa. Kabilah Madhaj dan kabilah-kabilah di Yaman semuanya menyembah Yagus dan Ya'uq. Kabilah Saqif di Taif menyembah Lata. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus dan Khazraj menyembah Manat, dan sebagai pemimpin dari semua berhala adalah Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Dan yang terakhir adalah golongan yang lain, adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Syabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Di antara perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam antara lain, yang pertama, tradisi keilmuan. Ilmu astronomi berkembang di Arab setelah bangsa Babilonia diserang oleh bangsa Persia. Kemudian mengenalkan ilmu astronomi ini kepada orang-orang Arab pada masa itu. Selain astronomi, mereka juga pandai dalam ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takbir mimpi. Yang kedua, terdapat berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Haddar, mereka hidup dengan berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim selama setahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syam atau Syria, dan pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman. Pada masa itu sudah berdiri sebuah pasar yang diberi nama Pasar Ukaz. Pasar Ukaz dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang ketiga, ada bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui. Mata pencahariannya adalah dengan bertani dan beternak. Kehidupan mereka nomaden, yakni berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain untuk mencari rumput bagi hewan mereka. Masyarakat yang hidup di daerah subur, mereka bercocok tanam dan hidup di sekitar oase seperti Taif. Mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat, ada bersyair. Pasar Ukaz tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian seperti qasidah-qasidah gubahan sastrawan Arab. Syair menjadi salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa Arab pra-Islam. Syair juga dapat menjadikan seseorang atau kabilah tertentu menjadi kabilah terbelakang atau kabilah yang terhormat. Syair menjadi masalah mafakhir atau kebanggaan mereka dalam kehidupan sosialnya.
Yang kelima ada menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendiriannya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Yang keenam ada menepati janji. Bagi orang Arab, janji adalah hutang yang harus mereka bayar. Melanggar janji adalah aib bagi hidup mereka. Bahkan dalam sebuah kisah Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji, mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah demi memenuhi sebuah janji. Pembahasan yang kedua terdapat substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama terdapat dakwah sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid, dan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk menghindari munculnya gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan karib kerabatnya. Beliau mengetahui bahwa orang Quraisy sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Orang pertama yang menyatakan keislamannya atau disebut dengan as-sabiqunal awwalun adalah Khadijah, yakni istri Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, kemudian ada Abu Bakar, yakni sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, dan Ummu Aiman, pengasuh beliau sejak masa kecil. Kemudian terdapat dakwah terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Penduduk Makkah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang beliau bawa. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu yang memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terbuka dengan terang-terangan kepada seluruh masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini membuat seorang tokoh Bani Ghifar yang tinggal di barat Laut Merah menyatakan diri masuk Islam. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pulang untuk berdakwah di kampungnya. Sejak itulah banyak orang yang masuk Islam berkat Abu Dzar Al-Ghifari. Melalui cara itu pula Bani Daus juga masuk Islam. Orang pertama Bani Daus yang masuk Islam adalah Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang di kabilahnya. Dengan demikian, Islam mulai tersebar di luar Mekah. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Di tengah meningkatnya kekejaman pemimpin kafir Quraisy, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, 2 orang kuat Quraisy masuk Islam. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy mengalami kesulitan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Abu Jahal menekan kepada semua pemimpin Quraisy untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Isi surat pemboikotan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Yang ketiga, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Kemudian, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Pembahasan selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama ada hijrah ke Habasyah.
Melihat berbagai macam siksaan dan derita yang dialami oleh kaum muslimin, sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Peristiwa yang kedua ada Amul Husni. Amul Husni atau tahun kesedihan adalah meninggalnya Abu Thalib paman Rasulullah SAW dan Siti Khadijah istri tercinta Rasulullah SAW. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah datang bertubi-tubi. Karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah SAW. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Peristiwa yang ketiga ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesedihan Rasulullah karena ditinggal dua orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, malaikat mendatangi beliau dengan membawa buraq. Kemudian Jibril menaikkan beliau ke atas buraq dan mengajaknya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan dinaikkan ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi terdahulu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan apa yang dikehendaki dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat sebanyak 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak serta-merta dapat diterima kebenarannya oleh kaum kafir Quraisy. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang mempercayai kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian diberi gelar As-Siddiq. Kafir Quraisy terus saja meminta bukti kebenaran Isra Mi'raj kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menunjukkan bukti bahwa dalam perjalanan Isra Mi'raj ia melihat kafilah dari penduduk Mekah dalam perjalanannya dan akan tiba di Mekah esok hari. Setelah benar datang kabilah tersebut pada esok harinya, kaum kafir Quraisy tetap saja tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut dan menuduh Rasulullah sebagai seorang peramal. Peristiwa yang keempat ada hijrah ke Yasrib. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji ke Makkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Arab Yasrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yasrib, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah menyetujui Baiat Aqabah II setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqabah pertama. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.